Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku siswi kelas 9B, hari ini kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini kita akan menyelesaikan materi kita di bab pertama ya. Ini materi pertemuan terakhir di bab pertama, yaitu tentang dinamika Pancasila ya. Namun sebelum kita menguraikan materi kita pada hari ini, seperti biasa kita akan bermain brain games terlebih dahulu ya, biar lebih rileks sedikit. Silakan dibuka Kahoot-nya ya. Seperti kemarin, kahoot.it adalah 188 3539 188 3539. Kita mulai. Let's begin. Temanya adalah tentang penerapan Pancasila di masa Orde Baru dan Reformasi. Oke, bentuknya kuis, pilih jawaban A, B, C, atau D. Ya, berdasarkan TAP MPR nomor 2 tahun 78, ada upaya untuk mengamalkan Pancasila yang tertuang di dalam istilah tersendiri. Apa istilah tersebut? Ya. Oke. Iya. 5 orang menjawab Pancasila nyata. 1 orang menjawab Pancasila Krida, ya. 2 orang menjawab Eka Prasetya Pancakarsa, dan 2 orang menjawab Praja Muda Karana. Coba Bapak yang pengen nanya nih sama yang menjawab Praja Muda Karana, itu kepanjangan dari apa itu Praja Muda Karana? Siapa yang menjawab? Hah? Ais jawab Praja Muda Karana, Ais. Nah, Praja Muda Karana tuh panjangan dari apa itu? Nggak tahu Pak, itu saya pramuka. Ada yang tahu Praja Muda Karana itu apa? Oke. Pramuka. Iya, Praja Muda Karana itu pramuka, ya kan? Gitu. Terus juga ada Pancasila nyata. Coba emang ada istilah Pancasila nyata? Kan nggak pernah ada kan? Pancasila nyata ya. Yang betul adalah Eka Prasetya Pancakarsa ya. 1 tekad yang kuat untuk melaksanakan 5 kehendak ya, atau 5 sila. Oke, kita lihat skornya. Hanya 2 orang yang benar ya, yang betul, Aisyila dan Farah ya. Aisyila dan Farah. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Presiden di masa Orde Baru. Nah, gampang banget ini. Ini Amel masuk, Amel. Tadi katanya izin. Bapak, ini ngapain Pak? Saya baru masuk. Oh, baru masuk, nggak apa-apa Mel. Ini lagi main Kahoot, Mel. Nggak apa-apa kalau baru masuk, nggak apa-apa. Oke, betul sekali jawabannya adalah Soeharto ya. Presiden di masa Orde Baru adalah Soeharto. Ini masih ada yang jawab Soekarno juga. Soekarno tahun berapa presidennya? Udah lama ya. Jatuhnya aja dia tahun 65 ya. Oke, betul Soeharto jawabannya. Oke, kita lihat skornya. Wow, Farah naik ke atas ya. Najwa kedua, ketiga Nayara, keempat Ratu, dan kelima Ais ya. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Amel sementara menyimak aja Mel ya. Nah, aksi pemberontakan PKI tanggal 30 September bertujuan untuk apa? Hati-hati ya, hati-hati. Waspada dan teliti pilihan jawabannya. Iya, oke. Waktunya habis ya. 6 orang menjawab betul sekali, mengganti Pancasila dengan paham komunis ya, betul sekali. Ada yang ingat pemberontakan PKI tanggal 30 September itu dipimpin oleh siapa namanya? Yo, siapa tokohnya yang memimpin? Ada yang ingat? Kaisa? Pilza?
Amel? Ratu? Dan Aidit, Pak. Betul sekali, Ais. DN Aidit, iya. Dipa Nusantara Aidit. Nah, itu pemimpin pembentukan PKI tahun 65 ya, tahun 65. Betul sekali. Oke, kita lihat skornya ya. Lihat skornya. Berapakah skornya? Apakah masih Farah? Masih Farah ternyata. Kedua ada Nayara, ketiga ada Ratu, keempat Naifa, dan kelima ada Nazwa. Oke, pertanyaan keempat ya. Kita lihat pertanyaan keempat. Pada masa Orde Baru, Soeharto menggunakan demokrasi. Demokrasi apa yang digunakan oleh Pak Harto saat itu? Istilahnya ya, demokrasi apa? Oke. Ya, 3 detik lagi. 2 detik. Iya, selesai. 2 orang menjawab salah. 2 orang menjawab A, gitu maksudnya. 5 orang menjawab B, 3 orang menjawab C, dan 1 orang menjawab D. Ya. Oke, lebih banyak menjawab liberal ya. Sebenarnya kapan sih demokrasi liberal pernah berlaku di Indonesia? Masih ada yang ingat kah? Zenda, demokrasi liberal itu kapan dilaksanakannya Zenda itu? Masih ingat? Hah? Gak ingat. Ratu? Gak ingat. Farah. Ingat nggak kapan demokrasi liberal di Indonesia? Tahun? Enggak, Pak. Enggak. Tahun 19? Ayo. 1950 ya, 1950 ketika ada Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat ya. Tepatnya sebenarnya tahun 49 sampai dengan tahun 50, 1 tahun ya. Sementara masa Orde Baru demokrasinya adalah demokrasi Pancasila ya. Meskipun banyak penyimpangan ya. Oke, kita lihat skornya. Masih Farah pertama, Nayara kedua, Ratu ketiga, Zenda keempat, dan Naifa kelima ya. Oke, kita lihat pertanyaan terakhir. Salah satu penyimpangan pada masa Orde Baru dan Reformasi adalah maraknya KKN. Nah, penyimpangan Orde Baru dan Reformasi ada KKN. Apa kependekan dari KKN? Kependekan, kepanjangan ya harusnya ya. Kepanjangan dari KKN maksudnya. Apakah KKN itu kuliah kerja nyata, ataukah kura-kura ninja, ataukah kolusi nepotisme, atau korupsi kolusi nepotisme? Wow, ternyata 8 orang menjawab KKN. Itu adalah kuliah kerja nyata. Ayo, Bapak mau tanya dulu nih. Yang menjawab KKN kuliah kerja nyata, siapa salah satunya coba? Ayo ngaku. Hana jawab apa Hana? Saya nggak ikut, Pak. Tadi saya mau ikut, tapi wifi-nya lemah. Oh, nggak apa-apa. Oke, siapa yang menjawab kuliah kerja nyata? Coba, ayo. Saya. Siapa tuh? Ais. Oh, Ais kuliah kerja nyata. Oke, kuliah kerja nyata itu penyimpangan atau bukan? Bukan. Iya, bukan ya. Kenapa? Karena kuliah kerja nyata adalah praktek nyata para mahasiswa untuk di masyarakat ya. Jadi yang penyimpangan maksud KKN ini adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme ya. Korupsi itu adalah mengambil uang negara, kolusi adalah melakukan suap ya. Suap bukan nyuapin makanan ya, bukan, tapi memberikan barang atau uang tertentu supaya mendapatkan proyek gitu. Dan nepotisme itu mementingkan kepentingan keluarga ya. Oke, nggak apa-apa, kita lihat skor akhirnya siapakah yang duduk di podium masing-masing. Podium ketiga ada Nayara, podium kedua ada siapakah? Ada Aisyila, dan podium pertama ada siapa? Iya, ada Farah ya. Keempat kelima kita lihat siapa? Ada Ratu dan ada Zenda. Oke ya, terima kasih atas permainannya ya. Gak apa-apa ya. Ya nanti mudah-mudahan minggu berikutnya yang tadi belum ikut bisa ikut ya. Mudah-mudahan sinyalnya bisa bagus gitu. Oke, gak apa-apa. Kita lanjutkan ya materi kita. Materi kita ya.
Sebentar. Oke. Materi kita adalah pembahasan sekarang tentang dinamika Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Nah, barangkali kita pernah coba bertanya-tanya gitu ya. Kenapa sih kok Indonesia menggunakan Pancasila sebagai ideologinya gitu ya, sebagai dasar negara. Nah, gitu kan ya. Barangkali pernah bertanya-tanya. Gitu. Nah, kita akan bahas itu apa sih alasannya kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Nah, ini tentunya kalau kita lihat berdasarkan peraturannya ya, berdasarkan peraturan yaitu dalam TAP MPR nomor 3 tahun 2000 ya, disebutkan bahwa Pancasila ini berfungsi sebagai dasar negara gitu. Jadi memang sudah ditetapkan lagi ya. Meskipun kita tahu pada 18 Agustus 45 Pancasila sudah ditetapkan sebagai dasar negara, tapi diperkuat lagi dengan peraturan-peraturan berikutnya ya. Termasuk pada peraturan TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Itu dipertegas lagi bahwa Pancasila fungsinya adalah sebagai dasar negara ya. Nah, sebagai dasar negara jadi digunakan buat apa saja Pancasila itu. Nah, dasar negara itu digunakan untuk mengatur ya, mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan. Jadi mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Dalam apa saja, Pak? Dalam semua bidang ya, dalam bidang ideologi, dalam bidang politik, bidang ekonomi, sosial budaya ataupun pertahanan keamanan ya. Nah, bidang-bidang ini kadang-kadang suka disingkat dengan singkatannya adalah Ipolek Sosbud Hankam gitu. Ya, bisa diulangi Hana? Ipolek Sosbud Hankam. Ipolek Sosbud Hankam. Ipolek Sosbud Hankam. Iya, Hankam. Itu adalah kependekan dari ideologi, ya. I-nya ideologi, polek itu artinya politik ekonomi, ya. Sosbud itu adalah sosial budaya, Hankamnya itu adalah pertahanan keamanan, gitu ya. Nah, jadi itu singkatannya. Jadi Pancasila sekali lagi digunakan untuk mengatur penyelenggaraan kenegaraan dalam bidang tadi, dalam bidang Ipolek Sosbud Hankam, bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Nah, pertanyaannya kenapa harus Pancasila, Pak? Jadi kan sebagai ideologi. Kan di luar sana ada ideologi yang lain, ya kan? Misalnya di Eropa atau di Amerika, mereka menggunakan ideologi liberal dan terbukti negara mereka bisa maju. Nah, gitu ya. Kenapa Indonesia nggak mengadopsi aja seperti ideologi mereka? Gitu. Ini pertanyaannya. Nah, ada dua jawaban sebenarnya yang bisa dikemukakan untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya, apa saja? Nah, kita lihat. Yang pertama, kenapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa? Yang pertama adalah karena nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila itu digali dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Gitu. Jadi memang asli ya, nilainya sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Contoh ya, nilai ketuhanan, nilai keyakinan bahwa manusia Indonesia itu percaya adanya Tuhan gitu ya. Sejak dulu kan bangsa Indonesia, nenek moyang kita memang sudah memiliki kepercayaan. Ya, meskipun dulu sebelum agama-agama masuk ke Indonesia, percayaannya masih apa? Animisme dan dinamisme, kan gitu ya. Percaya kepada roh nenek moyang ataupun percaya kepada benda-benda tertentu yang mempunyai kekuatan. Tapi artinya apa? Artinya masyarakat Nusantara saat itu sejak dulu pun sudah percaya akan adanya sebuah kekuatan di luar manusia gitu. Ya. Nah, barulah setelah agama-agama itu masuk, mereka baru paham, oh ternyata kekuatan tersebut disebut dengan Tuhan. Gitu ya. Ya, dengan konsep yang berbeda dari masing-masing agama. Itulah kenapa sebabnya Indonesia relatif lebih mudah untuk menerima masuknya agama-agama yang baru sebelumnya gitu. Ya. Itu. Jadi kenapa? Karena memang budaya bangsa Indonesia ya, budayanya itu sesuai dengan nilai-nilai tersebut gitu. Nah, ini alasan pertama ya. Alasan yang kedua, kenapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa adalah karena Pancasila ini merupakan ideologi yang terbuka. Ya, apa sih Pak ideologi terbuka itu? Nah, kita lihat nanti. Sebelum kita bahas tentang ideologi terbuka, kita definisikan dulu apa sih definisi ideologi. Nah, secara bahasa, ideologi ini berasal dari dua kata, ya, dari Yunani, bahasa Yunani yaitu ideas dan logos, ya.
Apa itu ideas atau idios? Ideos itu artinya adalah tujuan atau cita-cita. Ya, sementara logos adalah pengetahuan atau ilmu. Nah, jadi secara gampangnya, secara bahasa, ideologi itu adalah ilmu untuk kita mengetahui bagaimana cara mencapai tujuan atau cita-cita, gitu ya. Nah, berbicara tentang ideologi, maka semua orang pasti punya ideologi, termasuk kita. Ya, sebagai muslim, sebagai manusia, punya nggak kita ideologi? Punya. Kenapa? Karena ideologi itu adalah sebuah keyakinan biasanya, keyakinan yang sudah dianggap benar gitu. Bagi kita umat Islam, maka kita meyakini ideologi kita adalah ajaran-ajaran agama Islam. Kan gitu ya. Kenapa? Karena kita yakin bahwa ajaran Islam ini akan mengantarkan kita kepada apa? Kepada tujuan kita. Tujuan hidup kita. Pada tujuan akhir kita. Apa sih tujuan hidup kita sebagai manusia? Tujuan hidup kita sebagai manusia adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu ya. Itu tujuan kita, tujuan hidup kita ya sebagai seorang muslim. Nah, begitupun dengan negara. Negara pasti punya tujuan. Negara pasti punya cita-cita. Ya, Indonesia tujuannya ya jelas sebagaimana tercantum dalam UUD alinea keempat gitu ya. Indonesia tujuannya adalah ingin melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka bangsa Indonesia menganut sebuah ideologi. Ya. Nah, ideologi yang digunakan oleh Indonesia adalah ideologi Pancasila. Kan gitu ya. Nah, lalu sekarang sih apa Pak definisi dari ideologi terbuka? Tadi kita tahu nih Pancasila itu merupakan ideologi yang terbuka. Lalu apa Pak ideologi terbuka? Nah, ideologi terbuka ini adalah ideologi yang bisa berinteraksi, ya, ideologi yang dapat berinteraksi. Ada timbal balik, ya, ada perkembangan, ada dinamika, bisa berubah. Ya, bisa berinteraksi itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, tapi perlu dipahami perubahan tersebut bukan pada nilai-nilainya, bukan, tapi perubahannya terdapat pada prakteknya. Ya, ingat sekali lagi, perubahannya bukan pada nilai-nilainya, tetapi terdapat pada praktek pelaksanaannya. Jadi Pancasilanya mah ya sejak dulu tetap aja 5 nggak berubah, tapi praktek pelaksanaan Pancasila itu yang berubah. Contoh ya, contoh pada masa Orde Baru ya, tadi pada masa Presiden Soeharto, presiden itu dipilih oleh siapa? Coba jawab. Ada yang tahu? Pada masa Orde Baru presiden dipilih oleh siapa? Naila? Najwa? Ada yang tahu? Pada masa Orde Baru, presiden dipilih oleh siapa? Nayara? Yo, udah tahu kah? Zenda? Betul sekali. Dipilih oleh anggota-anggota MPR ya, ini pada masa Orde Baru. Kalau sekarang nih masa reformasi, presiden siapa yang pilih? Masyarakat. Nah, masyarakat langsung, rakyatnya langsung. Artinya berbeda nggak? Berbeda, ya kan? Kalau dulu masa Orde Baru bentuknya perwakilan, ya. Jadi kan MPR itu adalah merupakan perwakilan dari rakyat, orang-orang yang dipilih untuk menggantikan rakyat, gitu ya. Dipilih oleh mereka. Nah, tapi seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan demokrasi, perubahan kondisi, masyarakat tidak mau lagi untuk memilih pemimpinnya diwakili gitu. Maka menginginkan agar pemimpinnya dipilih langsung oleh mereka sendiri, oleh rakyat gitu. Maka diubahlah peraturannya bahwa presiden langsung dipilih oleh rakyat ya. Maka reformasi langsung ada pemilu, rakyat langsung memilih presiden.
bertentangan dengan Pancasila? Tidak, gitu. Tetap itu merupakan bagian dari pelaksanaan sila keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak perwakilan lagi, tetapi bagian dari permusyawaratan gitu. Kenapa? Karena kita kan bermusyawarah itu sama, ya, kita memilih orang, sama saja kita melakukan kegiatan musyawarah, gitu. Jadi yang berubah itunya, ya, sekali lagi berubah adalah praktek pelaksanaannya, gitu ya. Jadi bukan Pancasilanya mah tetap 5, gitu. Sila keempatnya tetap nggak berubah, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, gitu ya. Tapi yang berubah adalah praktek pelaksanaan dari sila-sila tersebut. Nah, gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka, gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya, Ratu? Oke, yang lain juga bisa ya. Ya, kalau ada yang kurang jelas nanti ditanyakan ya. Nah, itu ideologi terbuka. Nah, Pak, ada nggak sih Pak? Kalau ada ideologi terbuka, ada nggak sih ideologi tertutup? Ada, ya. Ideologi tertutup pun ada. Apa Pak bedanya ideologi terbuka dengan ideologi tertutup? Nah, bedanya merupakan kebalikan. Ya, kita lihat misalnya, kalau ideologi terbuka merupakan ideologi yang nilainya sudah hidup dalam sebuah masyarakat, jadi memang asli digali langsung dari masyarakatnya, jadi Pancasila tadi ya. Kalau ideologi tertutup itu tidak, dia nilai-nilai itu adalah nilai yang diyakini oleh hanya sekelompok orang saja, gitu. Hanya sekelompok orang, dan kemudian mereka akan berupaya menyebarkan ideologi tersebut kepada masyarakatnya. Ya, contohnya apa ideologi tertutup? Contohnya adalah ideologi komunis. Orang-orang berpaham komunis ini kan hanya sekelompok orang saja. Nah, untuk menyebarkan ideologi tersebut, mereka biasanya akan menggunakan kekuatan, memaksakan agar ideologi tersebut bisa diterima dan dilaksanakan oleh sebuah masyarakat. Nah, itu cenderung seperti itu. Maka biasanya ya orang-orang berpaham komunis itu akan berupaya untuk menggunakan kekerasan, gitu. Maka tidak aneh kalau di Indonesia tahun 48 pernah terjadi pemberontakan PKI di Madiun, ya. Tahun 65 ada pemberontakan PKI di Jakarta, gitu. Dan itu adalah intinya sama-sama untuk menjadikan ideologi komunis sebagai ideologi di Indonesia. Jadi dipaksakan masuknya, ya. Nah, kalau ideologi terbuka itu beda. Dia merupakan hasil kesepakatan masyarakat. Maka kita ingat ketika pembahasan dasar negara, usulan dasar negara, itu kan terjadi proses dialektika, terjadi proses dialog, ya. Masing-masing tokoh menyampaikan usulannya, menyampaikan rumusannya, sampai kemudian akhirnya disepakati adanya Piagam Jakarta, kan gitu, ya. Hasil musyawarah, hasil kesepakatan bersama. Tapi kalau ideologi tertutup, dia tidak. Dia pasti ada yang dikorbankan. Siapa yang dikorbankan? Orang-orang yang nggak setuju dengan mereka. Maka orang-orang yang nggak setuju dengan mereka akan ditangkap, dibunuh, dibantai dan sebagainya. Nah, itu orang-orang komunis biasanya. Jadi maka ketika tahun 48 atau tahun 65 itu ada korban yang jatuh. Tahun 48 di Madiun itu banyak para kiai, para santri yang dibunuh karena nggak setuju dengan ideologi komunis. Kan gitu. Tahun 65 para jenderal terutama yang ditangkap dan dibunuh karena tidak setuju dengan PKI. Gitu. Jadi ada korban yang jatuh akibat penerapan ideologi tertutup, ideologi komunis. Ya. Yang ketiga, ideologi terbuka itu adalah milik seluruh rakyat. Nah, gitu ya. Kebalikannya dengan ideologi tertutup, dia hanyalah dimiliki oleh loyalitas tertentu, hanya orang individu atau kelompok tertentu saja. Ya. Yang keempat, ideologi terbuka isinya tidak operasional. Jadi isinya adalah sebuah konsep ideal. Ya, misalnya apa ya tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, jadi konsepnya adalah menjadikan manusia bersikap adil dan bersikap adab atau memiliki adab. Tapi kalau itu tertutup biasanya konsepnya itu adalah operasional. Misalnya apa? Misalnya rakyat harus patuh kepada pimpinannya apapun yang terjadi misalnya. Nah, itu operasional gitu. Ya, itu bedanya di situ. Nah, kemudian yang terakhir, ideologi terbuka itu sifatnya dinamis, bisa berubah gitu. Mudah untuk menerima perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sebaliknya ideologi tertutup, mereka nggak mau berubah. Taatnya harus mutlak, ya. Kalau nggak taat, pasti akan digunakan kekerasan, gunakan kekuatan atau kekuasaan. Maka, ya, negara-negara penganut ideologi tertutup seperti negara Korea Utara misalnya sekarang ini,
Mereka tuh cenderung biasanya takut sama pimpinannya, ya enggak? Coba lihat, kalian mungkin lihat video tentang Kim Jong Un gitu ya, ketika dia datang misalnya masuk ke sebuah ruang rapat, semuanya berdiri tepuk tangan, gitu kan ya, gitu seolah-olah menghormat. Kenapa? Kalau nggak hormat sama dia diapain nanti? Sama Kim Jong Un bisa dibunuh dan sebagainya gitu. Jadi ketaatan kepada pemimpinnya itu mutlak, ya. Kalau nggak taat, ya kekerasan yang akan bermain gitu. Nah, itulah bedanya antara ideologi terbuka dengan ideologi tertutup, ya. Lalu apa sih syarat atau apa sih yang dimiliki oleh Pancasila sehingga dia menjadi ideologi terbuka gitu. Nah, ada 3 nilai yang dimiliki oleh Pancasila sehingga dia memiliki kelebihan dibanding ideologi yang lain. Pertama apa? Pertama, Pancasila memiliki nilai dasar, ya. Nilai dasar itu adalah nilai-nilai ideal, nilai-nilai yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia, ya. Contohnya apa? Contohnya kita lihat misalnya tadi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasarnya, ya, nilai idealnya adalah kita ingin menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat gitu. Jadi ada nilai dasarnya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya nilai instrumental. Jadi adanya aturan yang mendukung dari nilai ideal tadi. Contoh, nilai ketuhanan, ya, Tuhanan yang Maha Esa. Nah, maka untuk mendukung nilai ketuhanan, ya, bahwa bangsa Indonesia itu harus bertuhan, maka dalam Undang-Undang Dasar ada aturan-aturan yang ditetapkan. Pada pasal 29 misalnya, ayat 2 dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing gitu. Jadi ada aturan yang bisa mendukung pelaksanaan dari nilai praksis, nilai dasar, ya, nilai ideal tadi. Nah gitu, ya. Itu kelebihan dari Pancasila. Yang ketiga, bahwa Pancasila punya nilai praksis, ya. Apa itu nilai praksis? Nilai praksis ini adalah nilai yang bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari gitu, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, ya. Contohnya tadi misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mendukungnya maka dilakukan atau dibuatlah sebuah aturan yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Nilai praksisnya bagaimana? Nilai praksisnya adalah bahwa bangsa Indonesia atau umat beragama di Indonesia itu tidak boleh saling memaksakan agama satu kepada agama yang lain gitu. Maka apa? Mereka harus saling menghormati, kan gitu ya. Saling bekerja sama, harus menciptakan kerukunan antar umat beragama. Nah, gitu. Nah, inilah kelebihan Pancasila. Kenapa sampai akhirnya Pancasila itu disebut, ya, bisa disebut atau termasuk ke dalam ideologi terbuka, ya. Dan ini secara konsep tidak dimiliki oleh ideologi yang lain gitu, ya. Dan inilah kelebihan dari ideologi Pancasila dibandingkan dengan ideologi yang berlaku lain, misalnya ideologi liberal ataupun ideologi komunis, ya. Nah, penjelasan tentang ini kalian bisa baca di buku PKN yang Bapak susun, ya. Itu mulai dari halaman 12, ya, halaman 12 sampai dengan halaman berapa itu? 15 gitu, ya. Bisa dilihat. Nah, terakhir, lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tentunya nilai Pancasila ini harus kita laksanakan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia dalam berbagai bidang, ya. Di bidang politik misalnya, dengan kita mengikuti kegiatan pemilihan umum, ya, itu merupakan bagian dari perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik, ya. Kemudian dalam bidang ekonomi, kita harus mendasarkan pada idealnya adalah kepada nilai-nilai Pancasila, gotong royong gitu. Nah, maka sebenarnya Indonesia dulu punya satu konsep ekonomi yang sangat bagus, yang sekarang sudah nyaris hilang. Dulu ada namanya koperasi, ya, koperasi. Sekarang ada nggak koperasi? Sekarang sudah berbeda. Koperasi sekarang itu hanya koperasi simpan pinjam yang tidak lebih seperti bank yang memberikan kredit gitu. Kemudian ada penagihan dan sebagainya. Tapi kalau dulu, ya, koperasinya betul-betul sesuai dengan asas koperasi, gotong royong, saling tolong menolong, ya. Jadi kita ada ada iuran, ada namanya iuran wajib, gitu, ada iuran pokok, kemudian kita ada iuran sukarela. Kemudian di koperasi itu nanti kita bisa, ya, simpan pinjam bisa, melakukan usaha jual beli bisa. Keuntungannya buat siapa? Keuntungannya buat
anggota juga akan dikembalikan kepada anggota, ya. Nah, makanya dulu zaman Orde Baru itu ada sebuah konsep namanya koperasi unit desa. Itu luar biasa, bagus sekali. Kenapa? Karena di KUD itu menyediakan berbagai kebutuhan untuk petani, mulai dari bibit, ya, kemudian pupuknya, kemudian obat-obatan pembasmi hama dan sebagainya. Nah, kalau rakyat atau petani nggak punya uang, mereka bisa pinjam dulu gitu. Mereka bisa pinjam, bisa beli bibit secara hutang gitu kan, ya. Nanti ketika mereka sudah panen, dijual hasil pertaniannya ke KUD tadi, mereka tinggal mendapatkan keuntungan gitu. Dan keuntungannya itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, maka tidak aneh kalau zaman dulu, ya, zaman Orde Baru, Indonesia itu bisa swasembada beras, swasembada pangan. Jadi kebutuhan beras kita bisa terpenuhi oleh petani lokal, petani setempat, dan bahkan kita bisa melakukan ekspor. Gitu. Jadi dulu tahun 90-an, 80 90-an masih masa Pak Harto, kita ekspor beras. Kita ekspor beras ke Vietnam, ekspor beras ke Malaysia, ke Thailand dan sebagainya. Tapi sekarang ketika reformasi yang terjadi apa? Jadi malah sebaliknya. Gitu ya. Malah kita impor berasnya, kita impor dari Vietnam, dari Thailand gitu. Bahkan yang lebih sedih lagi sampai singkong pun kita impor, coba. Singkong. Yang biasanya kita cuma nanam singkong, itu batang singkong ditanclepin ke tanah, bakal numbuh sendiri. Kita harus impor sekarang dari Vietnam, coba. Dari Thailand. Ini kan artinya apa? Artinya negara kita, negara yang disebut negara agraris, negara yang sangat subur, tapi ternyata tidak mampu memanfaatkan kesuburan tanah tersebut untuk tanaman pangan kita gitu. Nah, ini artinya problem, sebenarnya problem bangsa Indonesia yang sesungguhnya sudah punya konsep yang sangat bagus ya dalam hal ideologi, tapi tidak mampu melaksanakan ideologi tersebut secara baik dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, maka seperti kondisi sekarang lah yang terjadi. Begitu banyak hal-hal yang yang akhirnya sangat bertolak belakang atau bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila, ya. Ini problem kita semua, ya, bukan hanya problem pemerintah, tapi juga problem kita sebagai seorang rakyat, ya. Baik, sampai di situ ada yang mau ditanyakan, Bapak persilahkan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Keisha? Nggak ada? Farah? Nah, Farah silakan, Farah. Ada yang mau tanyakan, Farah? Nggak ada? Bisa dipahami ya? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti untuk memperdalam, ya, untuk mengingat kembali, silakan kalian baca di buku PKN ya, yang sudah Bapak buat, mulai dari halaman 12 sampai dengan halaman 15 ya. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Sambil Bapak absen ya. Agnia, ada Agnia? Tadi ada ya tadi. Tadi Agnia ada, keluar lagi. Sinyal kali ya. Oke, Aisila ada ya, Aisila? Ada, Pak. Aisila ada. Oh, Agnia masih ada nih, Agnia. Agnia kok nggak nyaut Agnia. Amanda hadir. Oke, Azkia izin ya. Tadi error katanya itunya, Zoom-nya. Oke, Davina ada. Oke, Davina hadir, Farah hadir, Filza hadir, Hana hadir, Hawa. Nah, Hawa kemana nih Hawa nih? Hawa Kelin sakit, Pak. Hawa sakit. Hawa sama Kailin sakit. Iya. Oke, baik. Mudah-mudahan mereka sehat ya. Kita doakan. Kemudian Keisha Alia hadir, Keisha Edenanto hadir, Warcita Ray ada Ray? Ada, Pak. Ray ada Ray. Oke. Maila ada Maila. Mutiara ada Mutiara? Ada, Pak. Halo? Oh, Mutiara ada. Mutiara jarang menongolkan kamera ini Mutiara nih. Makanya nggak kelihatan sama Bapak nih. Naifa ada Naifa? Ada, Pak. Ada. Oh, Hawa izin vaksin. Oke, siap. Kalau Kailin tetap sakit ya? Nggak berubah sakitnya? Maksudnya nggak berubah kabarnya gitu ya?
Oke, Nayara ada ya. Najwa ada, Nuha ada, Maharani. Rani nggak ada Maharani. Tadi nggak kelihatan soalnya Rani. Ada yang tahu kemana Rani? Nggak ada kabar. Ketua kelas masih si ini, masih siapa namanya? Si Najwa. Najwa. Reva, Pak. Oh, udah Reva. Reva. Iya, Kemana Pak. sih? Rani kemana Rani? Nggak tahu, nggak ada kabar. Ada kabar. Oke, berarti tanpa keterangan ya. Anum, ada Anum? Oke, Anum ada, Ratu ada, Amel juga ada ya. Salvira ada ya. Sabrina ada Sabrina? Sabrina ada, oke. Ais ada, Zenda ada, Zalika kemana Zalika? Zalika kemana Ray? Nggak ada kabar juga, Pak. Nggak ada juga kabar. Oke, baik. Kalista ada, Pak. Ada, mana? Kalista. Oh iya. Iya, Bapak nggak ngeliat, lihatnya kali ya, bukan pakai nama Zalika sih dia. Tapi kagak nyaut sih dia, diem aja sih. Kalista. Namanya doang hadir, orangnya nggak ada. Baik. Itu Pak, Zoom-nya. Kenapa? Zoom-nya Kalista Zoom-nya Kalista kenapa? error katanya. Oh, error. Mm-mm. Oh, error juga. Nggak tahu. Ya udah, nggak apa-apa. Baik, silakan sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, jangan lupa, ya, ini Bapak menyampaikan info untuk tugas yang belum dikerjakan di tugas pertama, karena sudah habis ya, masa berlakunya udah expired. Maka kalau yang belum mengerjakan, jawabannya dikirim ke WA. Ya, dikirim ke WhatsApp ya, biar Bapak jadi tahu, oh berarti ini tidak on time mengerjakannya tugasnya gitu ya. Ya nanti ada efeknya sih, ada pengaruhnya, ada perbedaan antara yang menyelesaikan tugas on time dengan yang tidak on time, ada bedanya ya. Pertama, yang kedua, ada tugas juga terkait dengan minggu ini nih ya, karena kan kita minggu kemarin nggak ada tugas ya. Kemarin kan 2 minggu tuh waktunya panjang banget sebenarnya. Nah, minggu ini ada tugas. Tugasnya adalah kalian kerjakan evaluasi di buku PKN ya, yang SMP Nur Rahman itu halaman 21 ya. Evaluasi di halaman 21 bagian B-nya saja. Bagian B itu ada 10 soal isian singkat ya. Silakan dikerjakan seperti biasa, boleh dikerjakan langsung di buku paketnya atau di buku tulis juga boleh. Nanti setelah itu difoto dan diupload ke e-learningnya. Ya, tugasnya juga sudah ada di e-learning. Gitu. Bisa dipahami semuanya? Saya? Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Tidak ada? Nih, si Keisha dia kaget ya melihat foto Bapak berubah mukanya. Ya, Bapak kembalikan lagi deh ke muka aslinya. Halo? Muka aslinya malah ngelek bisa udah tuh kan. Beda kan tadi mah putih, sekarang mah hitam. Ya. Oke. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Oh iya, jangan lupa ini materi terakhir ya. Jadi minggu depan kita masih akan bertemu, belum ulangan. Kita akan membahas evaluasi bab satunya, gitu ya. Untuk ulangannya kita akan mulai berbarengan dengan jadwal yang sudah ditentukan, ya. Tanggal 3 September berarti kita, gitu. Oke, disiapin, dibaca kembali materinya. Materi yang sekarang pun sudah Bapak upload di e-learning, silakan di-download dan dipelajari ya. Oke, itu saja dari Bapak. Mohon maaf atas kekurangannya, baik tadi sinyal-sinyal yang kurang bagus gitu ya, atau penjelasan yang kurang detail. Silakan nanti dibaca kembali dan didengarkan dari apa yang Bapak upload. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.